Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita Fitri Aini. Kali ini kita akan belajar tentang eksponen mengenai definisi dan sifat-sifatnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Yang pertama, definisi. Eksponen atau bentuk pangkat memiliki bentuk umum seperti berikut. Yang dibaca A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N kali. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N disebut sebagai pangkat dari A. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, maka hasilnya 8. Kemudian untuk contoh yang kedua, negatif 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 2 kali, maka hasilnya 9. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 3 dalam kurung pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 3 kali, maka hasilnya negatif 27. Dari contoh kedua dan ketiga, kita bisa mengetahui perbedaannya, di mana apabila bilangan negatif dipangkatkan, jika pangkatnya itu genap, maka hasilnya akan dipastikan positif. Tetapi jika bilangan negatif dipangkatkan dan pangkatnya ganjil, maka dipastikan hasilnya akan negatif. Lanjut contoh yang keempat. Untuk contoh keempat ini, kita bisa bandingkan dengan contoh kedua dan ketiga ini, di mana bentuknya itu terlihat sama, namun sebenarnya maknanya itu berbeda. Di mana ketika tanda negatifnya itu berada di dalam tanda kurung, maka tanda negatifnya ikut dipangkatkan. Akan tetapi apabila tanda negatifnya itu tidak berada di dalam kurung, maka tanda negatifnya ini tidak ikut dipangkatkan. Jadi untuk contoh 4 ini, negatif 4 pangkat 2, maka yang dipangkatkan hanya angka 4-nya saja. Maka sama dengan negatif 4 dikali 4 sebanyak 2 kali, maka hasilnya negatif 16. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat eksponen, yaitu yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Ketika bilangan pokoknya atau basisnya itu sama dan dikali, maka pangkatnya ditambah sehingga sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3, hasilnya 3 pangkat 5. Yang berikutnya sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bentuk lainnya A pangkat M per A pangkat N. Ketika bilangan pokok atau basisnya sama dan dibagi, maka pangkatnya dikurang sehingga sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, maka sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2, pangkatnya dikurang. Hasilnya 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ketika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali sehingga sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3, maka hasilnya 5 pangkat 6. Yang selanjutnya sifat yang keempat, A kali B dipangkatkan M. Ketika ada perkalian A kali B, dua-duanya dipangkatkan M, maka sama dengan
A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, 2 kali 3 dipangkatkan 3, maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kemudian sifat yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Bilangan berapapun apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Contoh, 2 pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian 100 pangkat 0 hasilnya 1 juga. Kemudian apabila 1000 pangkat 0 maka hasilnya 1 juga. Karena bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Selanjutnya sifat yang keenam, A pangkat negatif N. Apabila ada bentuknya itu seperti ini, cara pengerjaannya kita ubah pangkatnya menjadi positif dengan cara sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 2 pangkat negatif 3. Maka kita ubah pangkatnya menjadi positif sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Kemudian sifat yang ketujuh, 1 per A pangkat negatif N. Untuk yang bentuknya seperti ini, konsepnya sama seperti sifat yang keenam, di mana kita bisa merubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif dengan cara diubah menjadi bentuk sama dengan A pangkat N. Contoh, 1 per 2 pangkat negatif 3. Maka kita ubah supaya pangkatnya menjadi positif sama dengan 2 pangkat 3. Yang terakhir, sifat yang ke-8. A dibagi B dipangkatkan M. Maka hasilnya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Karena dalam pecahan, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Supaya hasilnya terdefinisi. Contoh, 3 per 2 dipangkatkan 2. Maka sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Selanjutnya latihan soal untuk lebih memahami mengenai eksponen. Di mana soalnya bentuk sederhana dari 7 kali X pangkat 3 kali Y pangkat negatif 4 kali Z pangkat negatif 6 dibagi 84 kali X pangkat negatif 7 kali Y pangkat negatif 1 kali Z pangkat negatif 4. Untuk penyelesaiannya, kita bisa gunakan sifat-sifat eksponen yang barusan untuk bilangan pokok atau basisnya yang sama. Berarti, yang basisnya sama itu X pangkat 3 dengan X pangkat negatif 7. Kemudian Y pangkat negatif 4 dengan Y pangkat negatif 1. Kemudian Z pangkat negatif 6 dengan Z pangkat negatif 4. Nah, untuk penyelesaiannya 7 dibagi 84. Hasilnya 1 per 12. Kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat negatif 7. Karena bilangan pokok atau basisnya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya dikurang. Sehingga X pangkat 3 dikurangi negatif 7. Kemudian kali Y pangkat negatif 4 dibagi Y pangkat negatif 1. Sehingga kali Y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1. Kemudian Z pangkat negatif 6 dibagi Z pangkat negatif 4. Sehingga kali Z pangkat negatif 6 dikurangi negatif 4. Selanjutnya 1 per 12 tetap 1 per 12. Kemudian X pangkat 3 dikurangi negatif 7. Negatif bertemu negatif maka jadi positif. Berarti X pangkat 3 ditambah 7 hasilnya X pangkat 10. Kemudian kali Y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1. Negatif bertemu negatif jadi positif. Berarti Y pangkat negatif 4 ditambah 1 hasilnya Y pangkat
negatif 3. Kemudian kali Z pangkat negatif 6 dikurangi negatif 4. Negatif bertemu negatif jadi positif. Sehingga Z pangkat negatif 6 ditambah 4. Hasilnya kali Z pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya karena Y pangkat negatif 3 dan Z pangkat negatif 2 ini kita ubah bentuknya menjadi pangkat positif, sehingga berdasarkan sifat-sifat eksponen yang telah dibahas maka berubah menjadi 1/12. Ini tetap kali X pangkat 10 kali, nah ini dirubah menjadi 1/Y pangkat 3 kali 1/Z pangkat 2. Atau kita bisa tulis X pangkat 10/12 kali Y pangkat 3 kali Z pangkat 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya. Jangan lupa like, share video ini. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.